Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, kita berjumpa pada kesempatan kali ini dalam mata pelajaran Akidah. KD yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah KD 3.2 yang berbunyi menganalisis sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah serta dalil nakli dan dalil akli. Adapun indikator dari KD tersebut, yang pertama adalah dapat menjelaskan pengertian sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah. Yang kedua, dapat menyebutkan sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah. Yang ketiga, dapat mengklasifikasi sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Yang keempat, dapat melafalkan dalil nakli sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah. Yang kelima, dapat menjelaskan dalil akli sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah. Yang keenam, dapat mengomunikasikan sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah. Baik, langsung saja pada materi, yakni tentang sifat-sifat Allah. Berbicara tentang sifat-sifat Allah, ini tidak akan terlepas dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam ini. Salah satunya adalah sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Artinya, dialah Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian saksikan. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy dan menundukkan matahari dan bulan. Dari ayat ini lalu timbul beberapa pertanyaan tentunya. Yang pertama, apa? Apa tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam ini? Yang kedua, mengapa? Mengapa kita wajib bertafakkur, memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah ini? Yang ketiga adalah bagaimana? Bagaimana cara kita bertafakkur tentang tanda-tanda kekuasaan Allah ini? Berbagai macam pertanyaan tersebut insya Allah bisa kita jawab setelah kita mengikuti materi ini. Baik, langsung saja kita lanjutkan tentang sifat-sifat Allah ini. Ada 3, yakni sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib ini apa? Sifat wajib adalah sifat yang wajib melekat dan wajib ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diklasifikasi menjadi 4 bagian, yakni sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah sifat yang melekat ada pada zat Allah. Jumlahnya ada 1, wujud. Wujud artinya ada. Adanya Allah ditandai dengan adanya alam beserta isinya ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ali Imran ayat 2. Berikutnya, yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Ini jumlahnya ada 5. Mulai dari kidam. Kidam artinya terdahulu. Dahulunya Allah tidak ada yang mendahului. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Al-Hadid ayat 3. Berikutnya adalah baqa. Baqa artinya kekal. Segala sesuatu yang ada di alam ini akan hancur kecuali zat Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ar-Rahman ayat 27. Berikutnya adalah mukhalafatul hawadisi. Berbeda dengan makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya dalam hal apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Berikutnya adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan zatnya sendiri. Allah Maha Kaya dan tidak butuh dengan siapapun. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Al-Ankabut ayat 6. Berikutnya adalah wahdaniyah. Allah Esa dan Allah tidak bersekutu dengan apapun dan dengan siapapun. Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas ayat 1. Klasifikasi yang 3 namanya ma'ani. Ma'ani artinya sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaannya. Jumlahnya ada 7. Ini dimulai dari sifat kudrat. Kudrat artinya kuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Berikutnya adalah iradah, berkehendak. Ketika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yasin ayat 82. Berikutnya adalah ilmu, mengetahui. Pengetahuan Allah sangat luas sekali dan tidak terbatas. Berbeda dengan pengetahuan manusia. Ada yang pandai, ada yang lebih pandai lagi di atasnya, dan begitulah seterusnya. Wallahu bikulli syai'in alim. Berikutnya adalah sifat sama. Sama artinya mendengar. Allah mendengar terhadap suara yang tidak keras sekalipun. Berbeda dengan manusia yang pendengarannya terbatas. Innallaha sami'un alim. Al-Hujurat ayat 1. Berikutnya adalah basar. Basar artinya melihat. Penglihatan Allah meliputi seluruh yang ada di dunia dan di alam ini. Innahu huwas sami'ul basir. Al-Isra ayat 1. Dan yang terakhir adalah kalam. Kalam artinya berfirman. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa. An-Nisa ayat 164. Dan yang terakhir adalah maknawiyah. Maknawiyah adalah sifat yang selalu tetap pada zat Allah, yang tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak mempunyai sifat tersebut. Ini jumlahnya pun ada 7, sama dengan sifat ma'ani. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Demikian penjelasan dari sifat wajib ini. Berikutnya kita melangkah kepada sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak layak dan tidak pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya ada 20. Ini mulai dari Adam. Adam artinya tidak ada. Berikutnya adalah kudus. Kudus artinya baru. Berikutnya adalah fana, artinya rusak. Mumasalatul hawadisi, sama dengan makhluk. Ta'addud, berbilang. Ajzun, lemah. Karoha, terpaksa. Jahlun, bodoh. Mautun, mati. Sumun, tuli. Umyun, buta. Bukmun, bisu. Ajizan, maha lemah. Karihan, maha terpaksa. Jahilan, maha bodoh. Mayitan, maha mati. Asumun, maha tuli. A'ma, maha buta. Abukam, maha bisu. Sifat mustahil ini adalah merupakan kebalikan dari sifat wajib, makanya sama-sama berjumlah 20. Berikutnya yang terakhir adalah tentang sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya ada 1. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkih. Allah melakukan sesuatu atau meninggalkan. Semuanya itu adalah hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bebas Allah melakukan apapun. Jadi kebebasan Allah itu adalah meliputi yang pertama, kebebasan untuk menciptakan atau memilih terhadap sesuatu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendakinya dan memilihnya. Yang kedua adalah kebebasan di dalam mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini.
Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kesimpulannya adalah bahwasanya Allah boleh jadi memberikan kerajaan atau pangkat pada seseorang, atau boleh jadi dia mencabut. Boleh jadi Allah memberikan kemuliaan kepada seseorang, atau boleh jadi malah mencabutnya lagi. Boleh jadi Allah memberikan rezeki kepada si A sekian, boleh jadi tidak memberikannya. Ini adalah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sikap kita adalah ketika kita dalam posisi yang baik, yang sangat beruntung, yang mulia, maka kita tidak boleh sombong, tetap rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Pun sebaliknya, ketika posisi kita berada dalam posisi yang kurang enak, maka kita tidak boleh rendah, karena memang sebenarnya adalah semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebebasan Allah untuk mengatur semua makhluknya, dan ini berkaitan dengan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada penjelasan berikutnya dan pada materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.